Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal jahilun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhal qad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyadu billahi minan nar. Pertama-tama ada yang paling utama, hendaklah kita memuji serta memuja Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan zat, satu-satunya zat yang wajib serta berhak menerima pujian. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang berhak serta wajib kita ibadahi dengan benar. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh seorang tersebut akan terjerumus, akan masuk ke dalam sebuah perbuatan yang nantinya akan mengantarkannya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut ialah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya ialah di neraka. Maka dari itu, hendaklah kita selalu berdoa, memanjatkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayah yang bertahan hingga akhir hayat kita. Tidak lupa pula kita bersyukur atas segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selanjutnya hendaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyaknya salawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan saya kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang saya harapkan bermanfaat untuk diri saya sendiri, kemudian untuk antum-antum sekalian. Yang berjudul syukur. Syukur merupakan sebuah kata yang pendek, namun memiliki makna yang luas, yang mana tidak banyak di antara orang-orang yang mampu, yang bisa menyelamatkan diri mereka dari kata syukur ini. Mengapa hal demikian itu bisa terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan kekurangan ilmu mereka ataupun kerusakan ilmu yang ada pada diri mereka. Mereka menganggap bahwasannya syukur hanya sebatas dengan mengucapkan kata alhamdulillah saja. Akan tetapi ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, syukur tidak cukup dengan kita mengucapkan kata alhamdulillah. Tetapi syukur yang hakiki, syukur yang sebenar-benarnya ialah dengan kita rela menerima dan ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu berupa kebahagiaan yang mana kita senang dengannya, berupa harta yang melimpah, bisnis yang sukses, ataupun keluarga yang baik. Itu wajib kita syukuri, sampai dengan sesuatu yang mungkin kita sedih dengannya, berupa harta yang tidak mencukupi kehidupan kita, bisnis kita yang tumbang, yang hancur, ataupun keluarga kita yang ada kekurangan di dalamnya. Itu semua wajib kita syukuri. Itulah makna syukur yang hakiki. Dan syukur merupakan sikap seseorang yang mana ia merasa cukup atas segala hal, atas segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini makna syukur yang sebenarnya. Jadi, jangan sampai di antara kita ada yang keliru sampai salah
dalam mengenai kata syukur ini. Karena ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, syukur ini merupakan sebuah ibadah yang mana ibadah ini diperintahkan oleh Rabbul Alamin, Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau terhadapku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, yang mana kita selaku hamba-hambanya sudah sepantasnya kita mensyukuri ataupun menaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam ayat yang sama Allah juga menjelaskan wala takfurun, dan jangan engkau kufur. Ini merupakan ayat yang sangat jelas menjelaskan kepada kita agar kita bersyukur kepadanya dan agar kita tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah makna syukur yang sebenarnya. Kalaulah kita sudah mengetahui bahwasannya syukur merupakan ibadah yang disyariatkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang melaksanakan ibadah ini. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan ganjaran-ganjaran bagi orang yang mau mengikuti perintahnya berupa syukur ini. Di antara manfaat ataupun ganjaran yang bisa kita tuai, yang bisa kita peroleh jikalau kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni ialah orang yang bersyukur secara otomatis ataupun secara tidak sadar di dalam dirinya itu terdapat sebuah sikap yang luar biasa, yang mana dengan sikap inilah seseorang tersebut akan selamat dari sebuah ujian. Karena perlu kita ketahui bersama bahwasannya kita berada di atas permukaan bumi ini, berada di bumi ini, diciptakannya di bumi ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, agar kita mendapatkan sikap yang luar biasa ini. Itu manfaat syukur yang pertama. Manfaat syukur yang kedua ialah orang yang bersyukur akan mendapatkan nikmat tambahan serta terhindarkan dari azab yang sangat pedih. Ini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apabila engkau bersyukur terhadapku, maka aku akan tambahkan nikmatku untukmu. Dan apabila engkau kufur, pasti azabku sangat pedih. Ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa orang yang bersyukur akan mendapatkan nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kufur, orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala akan menantinya. Maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak syukur agar kita mendapatkan nikmat tambahan, dan perbanyak syukur agar kita terjauhkan dari azab yang sangat pedih ini. Ini merupakan dua manfaat yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan syukur. Kemudian selanjutnya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ganjaran kepada orang-orang yang mau mengikuti perintahnya tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang menyepelekan, bahkan tidak mengerjakan, tidak mengikuti perintah-perintahnya ini. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan azab bagi orang-orang yang menyepelekan serta tidak mau mengikuti perintahnya ini. Allah memerintahkan syukur. Barang siapa yang mengikutinya maka akan mendapatkan manfaat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ingkar, yang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti azab Allah akan menantinya. Di antara balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak ingin bersyukur kepadanya ialah orang yang tidak bersyukur, dengan ringannya mereka mengerjakan kemaksiatan. Mengapa hal demikian itu bisa terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan kesalahan mereka. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah, yang mana mereka
tidak mau mensyukuri, tidak merasa cukup atas segala sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mereka tidak merasa cukup sehingga membuat mereka ingin menambah harta mereka. Serta jadilah mereka seorang pemaksiat, seseorang korupsi, seorang pencuri dikarenakan mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Lantas di akhirat apakah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka begitu saja? Tentu tidak, wahai saudara-saudaraku sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka begitu saja. Akan tetapi di akhirat kelak mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwasannya orang yang bersyukur mendapatkan nikmat tambahan, sedangkan orang yang kufur akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Lantas, bagaimana cara kita agar terjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala ini? Di antara cara kita ataupun usaha kita agar kita terhindar dari sebuah sikap kufur dan mendekatkan diri kita kepada ketakwaan yang berupa sikap syukur ini ialah yang pertama, ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, hendaklah kita melihat ke bawah, jangan melihat orang yang di atas kita. Ini merupakan trik jitu yang mana jikalau kita melihat ke bawah, tentu kita akan merasa aku masih dilebihkan dari dia. Maka hati kita akan bergerak untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan melihat ke atas. Jikalau kita melihat ke atas, oh masih ada orang di atas, mengapa aku semiskin ini? Dia mendapatkan harta yang melimpah sedangkan aku mendapatkan harta yang kurang mencukupi dalam diriku. Itulah cara jitu yang akan kita lakukan jikalau kita ingin mendapatkan sikap syukur ini. Trik yang kedua ialah dengan memperbanyak doa, karena doa merupakan senjata yang hebat, senjata andalan umat muslim. Yang mana dengan doa, umat muslim akan bisa meraih apa yang ia inginkan. Inilah dua cara yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ialah dengan kita melihat ke bawah ketika kita mendapatkan nikmat, serta memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmatnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.